Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Ahwan. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Masjid Al-Jabar dengan melewati jalan alternatif yaitu Sumarekon ya guys. Dan dengan melewati jalan alternatif Sumarekon ini, perjalanan menuju Masjid Al-Jabar pun semakin lebih cepat ya guys. Oke sahabat Al-Ahwan, alhamdulillah lokasi Masjid Al-Jabar sudah wisata religi bagi para jamaah. Oleh karena itu maka jangan sampai masjid yang megah dan indah yang sudah dibangun ini itu terlihat kotor dan banyak sampah ya dari para jamaah itu sendiri. Oleh karena itu mau tidak mau para jamaah itu harus mengikuti aturan ya, dan juga tertib dalam menggunakan fasilitas masjid ini. Dan setelah dilakukan pembenahan ini ya, semoga kekacauan-kekacauan yang terjadi terutama di pintu masjid pun tidak terjadi ya, karena di pintu masuk masjid ini tidak ada batas jalan atau pemisah ya antara jamaah laki-laki dan juga perempuan, sehingga keluar masuk jamaah itu saling berebutan ya, apalagi ketika jamaah membludak gitu ya, karena minimnya petugas yang mengatur di area Masjid Al-Jabar ini ya, sehingga para jamaah itu saling berebutan untuk masuk ya, untuk masuk ke Masjid Al-Jabar. Dan insya Allah setelah dilakukan pembenahan itu tidak terjadi lagi ya, mudah-mudahan. Jadi evaluasi Masjid Raya Al-Jabar ini mencakup semua aspek ya guys, mulai dari perbaikan, pemeliharaan taman tematik, kolam retensi, hingga area luar dan dalam Masjid Raya Al-Jabar ini yang tentunya melibatkan banyak pihak untuk membenahi seluruh area Masjid Raya Al-Jabar yang luas ini ya, yang besar ini. Bahkan Ridwan Kamil juga ya, gubernur kita, menyampaikan hampir semua aspek dilakukan penataan, perbaikan dan pemeliharaan dengan tujuan agar pada saat bulan suci Ramadan jamaah ataupun para pengunjung itu bisa khusyuk di dalam beribadah ya, tanpa mengalami gangguan keamanan dan ketertiban ya. Jadi mau tidak mau, karena masjid ini sudah viral, banyak
pengunjung ya, bahkan setiap hari pun banyak yang menjadwalkan untuk berkunjung ke masjid ini ya. Oleh karena itu maka perlu segera mungkin dibenahi, ditata ulang kembali, dievaluasi kekurangan-kekurangan agar para jamaah, para pengunjung dapat beribadah, dapat menikmati suasana Masjid Al-Jabar ini dengan tenang dan nyaman gitu ya. Oke sahabat Al-Ahwan, itulah alasan kenapa Masjid Al-Jabar ini ditutup sementara ya guys. Jadi Anda semua sudah tahu kan, alasannya itu akan dilakukan penataan ulang kembali, akan dilakukan perbaikan dan pemeliharaan area Masjid Raya Al-Jabar ini, baik di dalam ataupun di luar. Hal ini karena apa? Karena banyak sekali kekurangan-kekurangan ya, tidak bisa dipungkiri ya. Banyak sekali keluhan jamaah dari berbagai komunitas ya yang berkunjung ke masjid ini ya. Mereka banyak sekali menyampaikan informasi ataupun keluhan-keluhan, apakah itu sampah, tidak tertibnya PKL, kemudian juga semrawutnya parkir dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu kekurangan-kekurangan, informasi-informasi dan keluhan-keluhan jamaah semuanya ditampung ya, sehingga diharapkan setelah dilakukan perbaikan, penataan ulang dan pemeliharaan ya di semua area ya, baik di dalam ataupun di luar, itu bisa jauh lebih baik lagi, lebih tertib lagi, dan harus ditindak tegas kepada siapapun jamaah pengunjung yang membuang sampah sembarangan ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sepatutnya dilakukan di Masjid Al-Jabar ini. Ditindak tegas ya, agar masjid ini terus terpelihara dengan baik ya, bersih gitu ya, jauh dari kata kumuh ya, jauh dari kata kumuh. Sangat disayangkan masjid yang super megah ini jika halamannya itu banyak sekali sampah-sampah berserakan ya, yang tentunya ini bukan dari pihak manajemen masjid itu sendiri sebetulnya ya. Jadi itu terjadi dari para pengunjung itu sendiri ya, yang tentunya kurang memperhatikan terhadap kebersihan. Baik sahabat Al-Ahwan, mudah-mudahan Masjid Al-Jabar ini bisa semakin lebih baik ya, tertata dengan baik, terpelihara dengan baik, dan jamaah ataupun siapapun yang mengunjungi masjid ini merasa nyaman, terutama di dalam melaksanakan ibadah ya, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ataupun mengikuti kajian-kajian. Karena masjid ini juga tidak hanya melakukan aktivitas ya sholat berjamaah yang 5 waktu, tapi juga ada kajian ba'da subuh, ada kajian ba'da zuhur ya, kemudian ada kajian-kajian yang lain yang tentunya menambah semangat jamaah ya, bukan hanya melihat keindahan dari Masjid Agung Al-Jabar ini, tapi juga dapat menimba ilmu dari berbagai sumber ya, dari para ustadz yang ada di Jawa Barat ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.